Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Alan Sahadil. Pada kesempatan ini saya akan memberitahukan tutorial atau cara bagaimana mencincang keong emas yang benar untuk para pembudidaya, baik pembudidaya ikan ataupun lobster, baik lobster air tawar ataupun lobster air laut. Jadi ada cara tertentu ya teman-teman, agar bagaimana keong emas itu tidak berdampak buruk. Jadi selain kemarin kita ngasihnya harus door to door ke lobsternya, jadi dalam cara penyincangannya juga penyajiannya kita harus tepat dan benar, karena ada beberapa kasus teman-teman saya para pembudidaya yang kemarin mengeluh dari pembudidaya gabus, terus pembudidaya lobster air air tawar, air laut, mereka mengeluh setelah dikasih keong emas ada sekian biji yang pada mati gitu lobsternya. Saya tanya bagaimana mengasihnya. Jadi dia bilang semuanya dikasihkan kepada lobster tersebut dan kepada ikan tersebut. Jadi ibarat ini kan dagingnya doang. Jadi saya kan udah jelaskan harus dagingnya. Terus ini setelah kita kupas, kita potong-potong, jadi nggak cukup sampai di sini. Ini kita harus basuh dengan air bersih sampai lendirnya itu hilang. Ya, karena kalau misalkan nanti lendirnya nggak hilang, ini berdampak ke air. Terus kotoran dari si keong emas ini, kotoran dari keong emas, terus ada air kencingnya juga, itu nggak boleh, nggak usah. Jangan dikasih. Seperti ini contohnya. Ini jangan dikasih. Kita ambil dagingnya doang. Jadi keong emas masuk ke kolam itu dalam kondisi bersih, ya, dalam kondisi bersih. Ya, jadi kita pecahkan seperti ini caranya. Kita pecahkan, nah seperti ini. Jadi poin yang harus diperhatikan dalam penyincangan keong emas yang akan kita berikan ke eh, media budidaya kita, baik ke lobster ataupun ke apa aja, pokoknya ikan yang kita budidaya, yang kita gunakan makanan pokoknya keong emas. Nah, seperti yang saya pilih di sini, saya pilih makanan pokoknya keong emas. Kenapa? Karena di sini banyak, jadi nggak usah beli gitu. Mungkin di teman-teman juga ada yang gunakan ini makanan pokok keong emas ya. Ini yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Jadi jangan asal-asalan. Yang kemarin kan caranya kita ngasih pakan harus door to door, nggak boleh di titik tertentu, harus di hadapannya. Yang kedua ya ini, dari cara penyincangannya itu kita hanya mengambil bagian daging bersihnya aja. Jadi seperti ini contohnya. Gak boleh ada kotoran yang masuk ke kolam. Sebab pengalaman yang udah saya alami seperti sekarang, kemarin teman-teman saya yang mengeluh atas pengasihan pakan keong emas. Jadi ada yang mati di lobsternya. Seperti itu. Jadi jangan asal-asalan kita kasih benar-benar dagingnya. Jangan kita kasih dengan jeruannya ataupun kotorannya. Kita bersihkan. Seperti ini ya, perisainya ini kita buang. Ya walaupun ini nggak berdampak, tapi ya lebih baik perhatikan kesehatan air seperti saya bilang kemarin. Karena dalam sistem sistem pembudidayaan itu air nomor satu. Ya seperti ini. Di antara memperhatikan air itu kita mengasih pakan yang dalam kondisi bersih. Ya nanti bisa teman-teman lihat ya setelah kita bikin pakan seperti ini, eh, lihat air yang terdapat di kolam saya. Alhamdulillah, paling yaitu tinggal ada penyiponan. Ya, sebelum nanti saya selesai selesai mencincang ini keong emas dengan baik dan benar, ini para teman-teman harus harus ingat ya, buang semua kotoran yang ada di keong emas ini, yang kita butuhkan hanya dagingnya. Ya, tapi sebelum ini selesai, tolong dukungan subscribe-nya ya buat teman-teman, like, komen. Kalau ada video yang kurang tolong kasih masukan, karena malum saya pemula. Jadi saya minta dukungannya buat teman-teman untuk komen, subscribe, sama like-nya, agar saya lebih semangat lagi memberikan pengalaman seputar budidaya ya, budidaya lobster air laut ini. Ya kedepannya ya bukan hanya lobster, insya Allah yang akan saya kembangkan, saya akan uji coba, yaitu jadi treatmentnya ya teman-teman, tata cara mencincang keong emas yang akan kita sajikan ke lobster itu seperti itu. Yang diusahakan yang dikasih ke lobster itu dagingnya 100%. Jadi nggak boleh ada kotoran
yang di sini. Jadi setelah dicincang pun ini nanti kita basuh lagi, nanti kita apa itu namanya, kita rendam lagi pakai air seperti ini supaya kondisi lendirnya itu gak terlalu banyak. Jadi lobster itu dikasih keong emas dalam kondisi keongnya itu benar-benar bersih. Nanti lobsternya suka, yang pertama itu lobsternya suka ya, terus kondisi air enggak tercemari ya. Jadi ingat teman-teman, poinnya cuma itu doang ya. Ya coba kita lihat ya, ini kita kasihkan yang udah dicincang. Poinnya itu ya yang harus diperhatikan, lobster yang masuk ke air itu harus dalam keong mas yang masuk ke air itu harus dalam kondisi bersih ya. Ini contohnya, lihat ya, harus dalam kondisi bersih, dalam kondisi kotorannya semuanya udah gak ada. Jadi itu yang akan membuat lobster sehat ya. Tuh dia suka banget ya. Jadi, seperti itu ya, itu yang akan membuat lobster sehat. Tuh itu teman-teman. Jadi untuk para teman-teman semua yang ingin berbudidaya lobster air laut, terus nanti kedepannya kebingungan memilih bibit, insya Allah nanti saya akan usahakan untuk membantu penyuplaian bibit ya, baik dari juvenil ataupun dari jarong ataupun dari benur, karena kan untuk berbudidaya nggak masalah ya, kita nggak ilegal kalau untuk berbudidaya, karena kenapa yang diilegalkan itu untuk eksportir, tidak boleh menangkap benur diekspor, tapi kalau dibudidayakan tak masalah. Dan untuk di kolam seperti ini nggak usah kita punya surat, kecuali kita membentuk kelompok ataupun membentuk aliansi dalam pembudidayaan, baru kita harus ada sekam, harus ada surat-surat tertentu ya. Nanti kalau ini kan untuk dari apa ini namanya, jamret ya atau juvenil ya, dari umur usia mereka 5 bulan masuk ke kolam ini. Ini memang susah yang kayak gini. Jadi saya alternatifnya ke depannya mau kalau misalkan dari bibit jamret ini susah, saya akan mau tidak mau, karena udah saya hobi dari lobster ini ya, saya udah benar-benar cinta gitu untuk benar-benar live view lobster gitulah ibaratnya. Jadi benar-benar udah saya kayak anak sendiri lah gitu. Jadi memang seperti itu, kalau kita mau berbudidaya ataupun ternak-ternakan itu harus menganggap hewan itu seperti anak kita gitu, sayang nih ya gitu, doakan juga kan mereka sehat gitu. Selain pakan juga ya, kita doakan mereka agar selalu sehat, selalu bersemangat. Seperti ini kan enak ya lihatnya, dikasih pakan langsung pada ribut, pada berebut. Jadi cirinya memang sehat, cirinya memang mereka sehat. Nah jadi untuk teman-teman, nanti saya uploadin ya kalau bibit udah tersedia. Yang kesusahan mencari bibit, insya Allah saya bantulah gitu. Cuman paling di tingkat jarong gitu, karena untuk tingkat jamret itu susah gitu ya. Terus harganya lumayan gitu. Dari jamret itu ada yang 10.000 satu ekor. Kalau dari jarong bisa di kisaran 3.000 5.000 paling mahal gitu ya. Jadi sekian dari saya, itu tutorial cara menyajikan keong emas untuk hewan atau untuk ikan peliharaan kita ataupun udang peliharaan kita itu. Jadi seperti itu, usahakan dagingnya yang bersih. Jadi kotorannya semuanya harus nggak ada, masuk ke kolam dalam kondisi bersih. Jadi seperti itu. Karena kalau dengan seger kita masukkan semak buruk gitu ya, itu seperti teman-teman saya kemarin, ya posisinya kerugian lah, ada yang mati. Sekian dari saya, dukung terus channel saya agar saya semangat bikin konten, berbagi ilmu dan pengalaman di dalam sistem budidaya ini ya. Salam budidaya, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.